Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini saya Yayudu Indriani dari kelas 12B untuk pemenuhan AAS Manajemen Inventory yang mana dosennya adalah Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CI, MLT. Dalam hal ini saya akan menjelaskan atau mengupas tentang artikel Filsa Nur Prihartin yang berjudul Inventory Lot Sizing Decision for MRP to Minimize Inventory Costs. Yang mana artikel ini sudah tervalidasi di ResearchGate yang mana artikel internasional dan sudah tervalidasi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengupas agendanya tentang abstraknya bagaimana, lalu kemudian introduction, literatur reviewnya seperti apa, resultnya, discussion, conclusion, dan opinion. Baik, eh, yang dibahas di abstraknya Ibu Nur Prihatini ini itu tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan persediaan tentunya. Tekniknya menggunakan MRP, Material Requirement Planning, dan teknik lot sizing. Eh, Secara singkatnya adalah membandingkan tiga teknik, yaitu teknik LFL, EOQ, dan LUC. Nah, metode yang digunakan ini forecasting dengan menggunakan moving average dan exponential smoothing. Nah, terus kemudian yang mana di abstrak ini telah dijelaskan oleh Ibu Nur bahwa hasil utamanya LUC itu biaya totalnya memiliki biaya yang lebih rendah daripada metode yang lainnya. Baik, mengupas tentang pendahuluan ya atau introduction, di sini beliau memiliki latar belakang bahwa perusahaan hidrolik firm ini sedang mengalami tantangan dalam pengelolaan inventorinya dan memiliki kekhawatiran dalam perencanaan dapat menyebabkan kesalahan seperti misalkan kelebihan stok atau kekurangan pada bahan baku yang berdampak pada tingginya kos dan keterlambatan pada produksi. Nah, tentunya tujuannya dari penelitiannya beliau ini adalah menentukan metode yang terbaik yang dapat meminimalkan total biaya persediaannya. Baik, eh, kita cek literatur reviewnya. Nah, dalam hal ini beliau menggunakan, coba kita kupas ya dari kategori demand based inventory modelnya. Beliau membandingkan antara LUC, LFL, dan EOQ. LUC ini dia adalah apa berfokus pada biaya unit rendah. Kalau kita kategorikan secara demand based inventory modelnya, itu kategorinya adalah independen. Nah, yang tergolong dalam fixed order size system seperti contohnya kayak EOQ, EPQ, atau time pass order point system atau TPOP. Nah, sedangkan dalam membandingkan LFL, kategorinya ini termasuk kategori dependent. Nah, yaitu Derivative Order Quantity System yang mana tergolong dalam Single Order Quantity System atau MRP System gitu ya. Nah, hanya bedanya kalau LUC ini dia berfokus pada biayanya unit terendah, sedangkan LFL ini sesuai dengan permintaan yang aktual tanpa menyimpan stok yang terlalu berlebih tentunya. Nah, sedangkan kalau EOQ ini memang digunakan untuk sistem yang persediaannya lebih stabil, sehingga EOQ itu sebagaimana kita ketahui bersama, seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, masuk dalam kategori independen, karena termasuk atau tergolong dalam fixed order size system. Nah, yang digunakan metode peramalannya adalah metode forecasting gitu kan ya. Forecastingnya memakai teknik peramalan moving average dan exponential smoothing atau IS. Nah, dengan formula EOQ, akar 2DS dibagi H, D-nya adalah permintaan tahunan, S biaya pemesanan per orang, dan H-nya biaya penyimpanan per unit per tahun. Baik.
Hasil yang didapatkan setelah diolah dengan memakai metode tadi, ternyata hasil forecastingnya menggunakan exponential smoothing itu ternyata alfanya itu sama dengan 0,1. Maksudnya adalah lebih akurat dibandingkan dengan hasil dari moving average-nya, menghasilkan error yang terkecil gitu kan ya. Nah, sementara untuk hasil lot sizing-nya, total biaya yang dihitung menggunakan dengan LFL itu menghasilkan 34.853.498 rupiah. Sedangkan total biaya dengan menggunakan EOQ itu 39.910.259. Nah, ini secara gapnya adalah 14,57% lebih tinggi dibandingkan daripada dengan menggunakan metode LUC. Nah, total biaya menggunakan LUC sendiri ternyata itu 34.834.233. Nah, dalam hal ini menunjukkan tidak terlalu berbeda jauh dengan metode yang digunakan LFL oleh Ibu Nur ini. Nah, tapi kita dapat simpulkan atau beliau menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah memakai metodenya LUC. Nah, hal yang didiskusikan ternyata eksponensial ini lebih akurat dibandingkan dengan hasil moving average, begitu kan ya. Dan dengan hasil LUC ini biayanya didapatkan paling terendah, tetap ya gapnya hanya 0,05 ya tadi dengan LFL, tapi dengan EOQ sendiri itu gapnya terlalu besar, bahkan 14,57%. Nah, secara implikasi manajerialnya, LUC ini sebetulnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan persediaan dengan biaya lebih rendah. Nah, menurut kami atau menurut dari si Ibu Nur ini, berarti perusahaan ini perlu menyesuaikan strategi, begitu kan ya, pengadaannya ini dengan pola permintaan bahan baku. Nah, pada kesimpulannya, exponential smoothing itu adalah merupakan metode peramalannya yang terbaik, gitu. Sedangkan LUC itu memberikan biaya total paling rendah dibandingkan dengan LFL dan EOQ. Nah, rekomendasinya bagaimana? Nah, rekomendasinya gunakan LUC. Perusahaan ini direkomendasikan untuk menggunakan LUC sebagai metode utama load sizing dalam MRP. Nah, itu bisa juga menggabungkan metode forecasting terbaik untuk meningkatkan akurasi perencanaan inventaris juga. Nah, kalau opini dari saya pribadi untuk kelebihan penelitian ini, sebetulnya metodologinya itu sudah cukup jelas membandingkan satu metode dengan metode yang lainnya untuk eh, perbandingan kuantitatif begitu. Dan analisanya juga cukup akurat begitu terhadap berbagai metode lot sizing. Nah, tapi kekurangan penelitiannya dalam hal ini tidak membandingkan faktor eksternal seperti apa namanya kondisi pasar dan lead time-nya pemasok begitu. Nah, sehingga mungkin dikhawatirkan eh, penelitian ini eh, tidak cukup eh, tidak cukup kuat untuk apa namanya memberikan suatu kesimpulan yang terbaik. Nah, yang kemudian tidak ada analisa sensitivitas terhadap perubahan biaya pemesanan dan penyimpanan, padahal itu juga sangat penting ya saya rasa begitu. Nah, saran pengembangannya mungkin nextnya bisa menggunakan simulasi yang real time untuk melihat sebetulnya dampak load sizing ini terhadap kondisi yang dinamis itu bagaimana sih begitu kan ya? Karena kan secara faktor tidak hanya itu-itu saja yang mempengaruhinya. Lalu kemudian bisa jadi dapat mengintegrasikan strategi lean atau just in time juga untuk perhitungan efisiensi yang lebih lanjut. Baik, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan kepada Prof. Agus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.